Berjumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Kita berdoa. Engkau adalah Tuhan kami dan Raja kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami. Oh Bapa yang baik, kami ingin senantiasa ada dekat dengan Tuhan, dan kami juga ingin melakukan sesuatu yang benar, yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya dalam hidup kami, segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami perbuat, kami rindu nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga ingin disukai oleh semua orang, dimanapun kami berada. Mereka boleh melihat sinar pancaran terang kasih-Mu di tengah-tengah hidup kami. Oh Tuhan, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Jangan tunda waktu untuk bertobat. Banyak orang seringkali menunda-nunda, dan segala sesuatu yang ditunda itu sepertinya menjadi hal yang sudah biasa. Contohnya menunda pekerjaan, kalau bisa diselesaikan hari ini harus selesai seharusnya. Tapi banyak orang nunggu deadline. Sudah dikejar deadline baru dikerjakan. Nah, sebenarnya pekerjaan itu akan menjadi ringan kalau kita kerjakan sedikit demi sedikit. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini, kita kerjakan dan kita selesaikan. Nah, demikian juga di tengah-tengah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, salah satu hal yang harus kita responi dengan baik yaitu bertobat. Bertobat itu kan kembali dari jalan yang salah, kembali ke jalan yang benar. Dari hidup yang kita pikir hidup yang tidak baik, kembali kepada hidup yang baik. Beberapa hari yang lalu saya emosi sekali. Lihat apapun rasanya saya mau marah. Karena ada sesuatu yang sudah saya atur dengan baik, rupanya itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, seringkali emosi kita menjadi meledak karena ada sesuatu yang menurut kita harusnya begini kok jadinya begitu. Lalu saya terus menyadari, oh iya, saya harus bertobat, minta ampun. Jangan dikuasai oleh kemarahan. Karena ketika kita dikuasai oleh kemarahan, pasti akan datang dosa-dosa yang lain yang akan terus mengejar hidup kita. Itulah arti pertobatan. Sedikit demi sedikit kita menyadari. Lalu kuasai diri kita supaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah hidup kita. Dan Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, hari ini kita belajar dari kitab Yoel. Yoel pasal 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ini kitab Yoel. Itu kan terkenal dengan tema kitab Yoel itu adalah hari Tuhan. Situasinya ketika itu bangsa Israel sedang dilanda oleh binatang belalang. Lalu belalang ini melahap semua tanaman di Israel. Tidak ada satu pohon pun bisa hidup, semua pertanian, hasil pertanian, pokok anggur mereka dilahap oleh binatang pelahap yaitu belalang. Lalu ini menjadi bencana nasional bagi Israel zaman Yoel.
Mereka mengalami kekeringan, mereka mengalami kekurangan, dan mereka mengalami paceklik yang besar-besaran. Lalu Yoel katakan, bertobatlah. Apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah kamu kerjakan, Tuhan sedang menghukum kalian. Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari, bertobatlah dari jalan yang tidak baik menjadi lebih baik. Yoel katakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yoel mengingatkan supaya bangsa Israel bertobat dan mengalami perubahan. Kalau mereka tidak mengalami perubahan, yang lebih ngeri lagi, pada hari Tuhan, hari datangnya Kristus yang kedua kali, datangnya Allah menjadi hakim, tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, hidup ini kan ada kesempatan untuk melakukan banyak hal, kesempatan untuk bertobat. Kalau kita dengar firman Tuhan menguatkan, menegur kita, ikutilah firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Karena tiba waktunya hari Tuhan, tidak akan ada gunanya. Sebab orang bilang penyesalan itu selalu datang terlambat. Ketika hari Tuhan, hari penghakiman tiba, tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang mengalami pertobatan, mereka akan menerima mahkota dan berkat Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mau bertobat, tidak mau berubah, dan mereka akan mengalami hari malapetaka, yaitu hari Tuhan. Jadi jangan tunda waktu untuk bertobat, mengalami perubahan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari saling mengevaluasi diri, semakin hari menjadi lebih baik, dapat menguasai diri. Apapun yang terjadi, masalah persoalan bisa menghancurkan hidup kita, bisa mengganggu kita, dan bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita menyadarinya, kita harus berbalik kepada Tuhan. Yoel mengajak bangsa Israel kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan benar, supaya hukuman ini tidak berlarut-larut. Akhirnya Bapak Ibu serta saudara-saudari, bangsa Israel mengingat akan seruan-seruan Yoel, dan mereka bertobat kembali ke jalan Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika Roh Kudus mengingatkan kepada kita untuk kita kembali ke jalan yang benar, mari kembali ke jalan Tuhan supaya hidup kita menjadi lebih baik. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan selalu memberi kesempatan untuk kami mengalami perubahan dalam hidup. Biarlah setiap hari kami mengalami pertobatan dan perubahan. Jika pertobatan tidak disertai dengan perubahan, tidak ada artinya. Tolonglah kami ya Tuhan, di tengah-tengah pertobatan kami mengalami perubahan yang lebih baik. Terima kasih, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus.